Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Ali Gunadi, NIM 24222031, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas tentang Exploring Motivation karya John Santrok. Sebelum ke materi yang lebih lanjut, kita perlu melihat kondisi sosial. Pernahkah kita bertanya atau melihat secara langsung apa yang membuat seseorang tetap berjuang meskipun menghadapi keterbatasan yang besar, entah itu keterbatasan dari fisik, finansial, maupun keterbatasan yang lain. Sementara yang lain itu mudah menyerah. Nah, dari semua ini, dari realitas sosial itu semua berkaitan dengan motivasi. Nah, sebelum ke materi, kita perlu mengetahui apa itu motivasi. Motivasi sendiri menurut John Santrok, motivasi adalah proses yang memberi energi, arah, dan ketekunan pada perilaku seseorang. Artinya apa? John Santrok ini menekankan energi, artinya dorongan untuk bertindak, arah itu memberikan tujuan yang ingin dicapai, serta ketekunan. Nah, konsistensi, ketekunan ini berkorelasi, konsistensi dalam usaha meskipun menghadapi rintangan maupun kesulitan gitu. Nah, di dalam konteks pendidikan, motivasi menentukan seberapa keras siswa atau mahasiswa keras belajar, seberapa lama mereka bertahan, serta seberapa serius mereka mencapai tujuan belajar. Nah, saya mempunyai cerita yang menarik dari sini, yaitu seorang atlet dari Kanada, yaitu namanya Terry Fox. Itu atlet pebasket dan pelari. Dia kehilangan satu kakinya akibat kanker. Meskipun demikian, ia memiliki tekad yang sangat besar meskipun dia memiliki keterbatasan fisik. Dia demi menggalang dana penelitian kanker. Nah, kaitannya apa dengan motivasi? Terry Fox memiliki tujuan yang jelas, membantu penderita kanker. Ia memiliki motivasi intrinsik, bukan karena hadiah. Ia timbul dari dalam diri. Ia menunjukkan ketekunan tinggi meskipun secara fisik itu terbatas. Kisah ini menunjukkan bahwa motivasi bukan berasal dari kondisi fisik, tetapi ketekunan tujuan dan keyakinan dari dalam diri begitu. Nah, dari sini kita lanjut ke poin B. Di dalam psikologi pendidikan, motivasi tidak dapat dipahami dari satu sudut pandang saja. Santrok menjelaskan bahwa motivasi dapat dianalisis melalui beberapa perspektif teoritis yang masing-masing memiliki proses, sumber, dan tujuan motivasi secara berbeda. Nah, Santrok ini memiliki 4 perspektif utama, yaitu ada behavioral, humanistik, kognitif, dan sosial. Dan mari kita bedah satu persatu. Behavioral perspektif. Apa itu behavioral perspektif? Perspektif ini memandang motivasi sebagai hasil dari stimulus eksternal, khususnya reward, penghargaan positif, dan punishment, yaitu hukuman. Motivasi muncul bukan karena keinginan internal, tetapi konsekuensi dari perilaku yang diberi penguatan akan cenderung berulang-ulang. Nah, lalu korelasinya apa dalam konteks pendidikan? Motivasi siswa dibentuk melalui nilai serta pujian, hadiah, dan hukuman. Contoh konkretnya apa? Siswa belajar agar mendapatkan nilai yang tinggi,
Guru memberi bintang atau poin tambahan untuk siswa bahkan mahasiswa, dan hukuman untuk keterlambatan tugas begitu. Nah, tentunya ini memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya apa? Dalam behavioral perspektif, efektif untuk membentuk perilaku dan cocok untuk anak usia dini dan memberi struktur yang jelas. Keterbatasannya, motivasi ini bersifat ekstrinsik, bukan dari dalam diri, tapi dipengaruhi oleh faktor luar, ketergantungan pada hadiah, dan kurang kurang menumbuhkan minat belajar dalam jangka yang panjang. Nah, jika digunakan ya dalam perspektif behavioral ini, jika digunakan secara berlebihan, reward dapat mengurangi motivasi intrinsik yang dari dalam diri manusia gitu. Oke, lalu kita di poin kedua, yaitu humanistik. Humanistik memandang motivasi sebagai dorongan dari dalam diri manusia, yaitu fungsinya apa? Untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, dan mewujudkan diri secara optimal. Nah, menurut Abraham Maslow, urutan kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5. Yang ke-1 itu fisiologis, keamanan, cinta dan rasa memiliki. Yang ke-4 penghargaan. Yang terakhir yaitu aktualisasi diri begitu. Menurut perspektif ini, siswa tidak akan memotivasi belajar jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Contoh di lingkungan kelas, siswa tersebut harus memiliki atau menguasai rasa aman, menghargai perbedaan, dan mendukung perkembangan diri. Kalau siswa tersebut tidak memiliki atau merasa dari poin kelima itu yang Abraham Maslow sebutkan, dia tidak akan nyaman gitu. Lalu kita ke poin ketiga, yaitu kognitif perspektif. Kognitif perspektif melihat motivasi sebagai hasil dari proses mental dan keyakinan individu. Motivasi ini dipengaruhi oleh tujuan, ekspektasi keberhasilan, keyakinan diri, dan persepsi terhadap tugas. Siswa akan termotivasi jika mereka yakin bisa berhasil dan melihat tugas itu bermakna. Nah, korelasinya apa dalam dunia pendidikan? Contoh konkretnya, siswa belajar karena ingin memahami materi, tidak hanya mendengarkan guru dan lalu pulang. Siswa yakin usahanya akan membuahkan hasil, dan guru memberi tantangan yang sesuai kemampuan siswa. Lalu kita tiba di poin 4, sosial perspektif. Perspektif sosial memandang motivasi sebagai hasil interaksi sosial dan konteks budaya. Motivasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh budaya sosial begitu. Motivasi ini di sosial perspektif khususnya dipengaruhi oleh hubungan dengan guru, teman sebaya, norma sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, lalu contoh nyatanya di dunia pendidikan, guru sering menekankan diskusi kelompok. Diskusi ini secara berkelompok akan meningkatkan motivasi di dalam ranah pendidikan begitu, di dalam ranah mahasiswa. Dan bahwa ini dalam diskusi kelompok
ini akan menumbuhkan motivasi siswa, mendapat pengalaman baru, pengetahuan baru begitu. Dukungan guru, nah ini sangat penting. Dukungan guru menumbuhkan rasa percaya diri bagi para siswa dan budaya sekolah yang mempengaruhi sikap belajar. Oke, demikian dari pembahasan exploring motivation dari saya. Akhirnya saya berkesimpulan bahwasanya memahami motivasi adalah kunci utama keberhasilan dari belajar itu. Dengan memahami berbagai perspektif motivasi, guru dapat merancang pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan berpihak atau berpusat pada peserta didik. Nah, setiap perspektif tidak berdiri sendiri dan saling melengkapi. Guru yang efektif adalah guru yang mampu mengkombinasikan reward, menciptakan lingkungan, menumbuhkan keyakinan, dan memfasilitasi interaksi sosial. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.